teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, teman-teman, udah pada nonton belum nih video aku tentang pengamalan butir-butir Pancasila? Nah, buat yang belum, silakan teman-teman tonton ya, karena aku banyak nih memberikan latihan soal tentang pengamalan butir-butir Pancasila di video aku sebelumnya. Dengan harapan, teman-teman bisa lebih memahami lagi nih, nilai praktis dari pengamalan Pancasila. Nah, teman-teman, kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengamalan butir-butir Pancasila, sekarang kita masih membahas juga nih tentang pengamalan butir-butir Pancasila, khususnya untuk kasus-kasus yang terupdate ya. Jadi belum lama terjadi nih di Indonesia. Oke, teman-teman, kita langsung lihat aja ya ke soal yang pertama. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menemukan lebih dari 500.000 URL atau kanal yang sebar kabar palsu atau hoax tentang kondisi di Papua dan Papua Barat. Dan URL ini sudah ditutup oleh Kominfo. Pada konteks pernyataan ini, maka kabar palsu ini akan menyebabkan friksi pada masyarakat dan membahayakan negara. Hoax dalam konteks ini bertentangan dengan sila. Nah, soal serupa udah kita bahas nih di video sebelumnya. Jadi jawabannya apa, teman-teman? Oke, jawabannya adalah sila ketiga ya. Kata kuncinya itu pada menyebabkan friksi pada masyarakat dan membahayakan negara. Kita lihat pembahasannya. Nah, ini teman-teman. Melanggar sila ketiga butir ketujuh ya. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, jadi dengan adanya kabar palsu ini bisa membahayakan persatuan negara nih teman-teman. Oke ya, kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan anugerah kebudayaan dan penghargaan maestro seni dan tradisi kepada 59 orang yang dianggap memiliki komitmen kuat terhadap pewarisan nilai-nilai kebudayaan, baik benda maupun tak benda di Pekan Kebudayaan Nasional Istora Senayan, Jakarta. Penyerahan anugerah kebudayaan dan penghargaan maestro seni dan tradisi ini diserahkan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dari uraian di atas, nilai Pancasila yang diwujudkan pemerintah adalah sila keberapa nih teman-teman? Memberikan anugerah kebudayaan dan penghargaan. Sila yang ke-5 ya. Nah, di sini merupakan pengamalan Pancasila sila ke-5 butir ke-10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Ya, jadi pemberian anugerah ini merupakan suatu penghargaan nih atas hasil karya dari maestro seni dan tradisi. Oke ya, kita lanjut nih ke soal berikutnya. Wow, soalnya panjang banget ya teman-teman, tapi karena ini masih latihan ya, kita baca pelan-pelan. Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah kedua masa sidang kelima tahun 2018 sampai 2019 berlangsung ricuh. Nah, ini sebenarnya udah ada kata kuncinya nih teman-teman. Sidang paripurna berlangsung ricuh. Oke, sejumlah anggota DPD yang hadir menolak pengesahan perubahan tata tertib DPD untuk periode tahun 2019 sampai 2024. Berdasarkan pantauan, kericuan terjadi usai DPD mendengarkan pembacaan ikhtisar hasil pemeriksaan semester dari Badan Pemeriksa Keuangan kala itu. Sejumlah anggota DPD melontarkan interupsi saat Ketua Badan Kehormatan DPD, Mervin Sadipun Komber, hendak menyampaikan laporan BK DPD. Kericuan diperparah ketika pimpinan sidang, yakni Wakil Ketua DPD, tidak mengindahkan interupsi yang disampaikan oleh sejumlah anggota DPD seperti dari Senator asal Sulawesi Tengah Numawati Dewi dan Senator asal Riau Insiawati Ayus. Dalam interupsinya, Nurmawati mempertanyakan pengesahan tatip DPD dalam sidang kali ini. Padahal ia menyebut tatip DPD itu belum pernah dibahas di panitia musyawarah. Deskripsi berita di atas bertentangan dengan nilai Pancasila yakni kalau membahas tentang sidang, kemudian berlangsung ricuh, kemudian tidak mengindahkan interupsi yang disampaikan oleh sejumlah anggota DPD. Berarti ini termasuk sikap yang bertentangan dengan Pancasila sila ke-4 ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya nih. Nah, ini dia butir ke-1 sampai ke-4 ya. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
mengutamakan musyawarah, kemudian musyawarah untuk mencapai mufakat. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Terjadi kasus pemaksaan siswi non-muslim untuk memakai jilbab di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat. Nadiem menilai aturan yang dibuat SMKN 2 Padang sudah melanggar berbagai peraturan, bahkan melanggar Pancasila. Kasus ini termasuk pelanggaran sila berapa teman-teman? Sila ke-1 ya, sila pertama, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pemaksaan memakai jilbab ini merupakan bentuk intoleransi atas keberagaman ya teman-teman. Nah di sila pertama nih, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, membina kerukunan beragama, kemudian mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan ini dia nih poin yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, di sini kan terjadi pemaksaan nih teman-teman, ya. Jadi dia melanggar sila pertama. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kasus penolakan jenazah COVID-19 asal Kabupaten Semarang yang terjadi baru-baru ini membuat sebagian besar masyarakat merasa prihatin. Terlebih, korban adalah seorang perawat yang merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien COVID-19. Menyikapi kasus tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jateng, Bambang Kusriyanto, meminta semua pihak agar aksi penolakan itu tidak terjadi lagi di Jateng. Karena ia menilai penolakan pemakaman korban COVID-19, apalagi seorang perawat yang terjadi di Sewakul Ungaran, Kabupaten Semarang, jauh dari asas Pancasila. Dalam kasus ini telah terjadi pelanggaran sila sila keberapa teman-teman? Sila kedua ya. Bayangin ini seorang perawat yang merupakan garda terdepan tapi jenazahnya ditolak nih teman-teman ya. Berarti di sini terjadi kasus yang tidak memanusiakan manusia ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih di sila kedua butir 1 dan 6 ya. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, diingat baik-baik ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Mengikuti program vaksinasi nasional dan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 merupakan salah satu bukti pengamalan Pancasila, sila ke-1, 2, 3, 4 atau ke-5 teman-teman. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini, dengan menjalankan dua hal tersebut, masyarakat bisa melindungi diri sendiri dan sesama dari penularan virus COVID-19. Nah, sesuai dengan sila kedua butir 1 dan 3. Oke, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Oke, dan kemudian bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Berarti jawaban yang paling tepat adalah sila kedua ya. Jadi buat teman-teman nih yang udah ikut program vaksinasi, kemudian mengikuti protokol kesehatan, berarti dia sudah menerapkan sila yang kedua ya. Jadi nggak cuma mikirin dirinya sendiri, tapi juga mikirin orang sekitarnya, mikirin keluarganya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Franz merupakan seorang dokter yang saat ini ikut serta menangani wabah COVID-19. Seringkali ia tidak bisa pulang dan berkumpul dengan keluarganya. Terkadang ia juga tidak punya waktu untuk beristirahat, sampai akhirnya ia pun meninggal. Sikap dan pengorbanan Franz untuk Indonesia merupakan cerminan sila berapa teman-teman? Sila yang ketiga. Ya, kok bisa sih Kak? Kita lihat teman-teman. Nah, di butir ke-1 dan kedua ya, mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nih, dia udah rela nih teman-teman, sampai waktu istirahatnya juga nggak ada, bahkan dia nggak bisa pulang dan berkumpul dengan keluarga ya, demi menyelamatkan rakyat Indonesia. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya ya. Grecia Poli Apriani Rahayu memperoleh medali emas bagi Indonesia. Dengan segenap jiwa dan raga, ia lakukan demi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Yang dilakukan Grecia Poli dan Apriani Rahayu sesuai dengan pengamalan sila
Wah, ini kasusnya masih baru banget nih teman-teman. Sila keberapa ya? Sila yang ketiga ya. Nah, di sini titik beratnya atau poin utamanya adalah ya ini, mengharumkan nama bangsa Indonesia. Ya, ini merupakan cerminan dari nasionalisme. Oke, kaitannya dengan sila ketiga itu ada di butir 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Oke, kita lanjut nih ke soal berikut nih. Teman-teman siap ya? Wah, soalnya mirip nih sama yang sebelumnya ya, masih membahas Grecia Poli. Oke, Grecia Poli, Apriani Rahayu memperoleh medali emas bagi Indonesia. Dengan segenap jiwa dan raga ia lakukan demi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Buah dari kemenangan Grecia Poli dan Apriani Rahayu adalah mereka banyak mendapat penghargaan baik dari pemerintah ataupun swasta. Buah dari kemenangan tersebut sesuai dengan pengamalan sila keberapa teman-teman? Kalau sekarang yang ditanya adalah buah dari kemenangannya nih. Oke, sila ke-5 ya teman-teman. Nah, di sini penghargaan. Titik beratnya ada di penghargaan. Nah, sesuai dengan sila ke-5 butir 10 ya. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Oke, mengerti perbedaannya ya teman-teman? Diperhatikan baik-baik apa sih soalnya. Oke, kita lanjut ya. Telah terjadi pelanggaran selama PSBB berlangsung. Mita merupakan kepala desa yang sekaligus mempunyai usaha restoran. Peraturan PSBB mengatakan bahwa usaha warung makan wajib tutup maksimal pukul 8 malam. Namun usaha Mita tetap masih beroperasi sampai pukul 10 malam. Mita dikenakan sanksi denda 2 juta rupiah. Di tempat lain, Rian, pemilik usaha restoran, masih beroperasi sampai pukul 10 malam juga. Rian dikenakan denda 5 juta rupiah. Atas kejadian ini telah terjadi pelanggaran Pancasila, Nah, teman-teman, di sini titik berat dari kasus ini adalah terjadi nih teman-teman, perbedaan denda. Mereka sama-sama masih beroperasi sampai pukul 10 malam nih teman-teman. Tapi denda yang dikenakan kok beda ya. Oke teman-teman, kita lihat pembahasannya ya. Nah, ini dia. Perbedaan hukuman antara Rian dan Mita ini merupakan pelanggaran sila ke-5 butir kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia. Berarti jawabannya adalah sila ke-5. Nah, di sini berarti telah terjadi ketidakadilan nih teman-teman. Kok si kepala desa dendanya cuma 2 juta rupiah, kemudian Rian kok 5 juta rupiah? Gitu. Nah, kenapa sih ini termasuk sila yang ke-5 ya? Karena di sini terjadi hubungan antara manusia dengan hukum. Ingat ya teman-teman, di videoku sebelumnya aku udah menjelaskan nih, untuk sila ke-5 ada beberapa poin penting. Salah satunya hubungan antara manusia dengan hukum. Oke teman-teman, gimana nih dengan soal-soal yang masih panas ya, masih baru-baru ini terjadi di Indonesia? Oke, soal-soal yang update tentang pengamalan butir-butir Pancasila. Nah, seringkali nih untuk soal SKD ya, untuk yang TWK itu memang bentuknya itu banyakan seperti kasus gitu teman-teman. Jadi silakan nih teman-teman kalau ada kasus yang terbaru, kasus yang terupdate terjadi di Indonesia, teman-teman coba nih hubungkan dengan butir-butir yang ada di Pancasila. Oke teman-teman, terima kasih nih sudah menonton video aku. Semoga teman-teman bisa lolos dan salam sukses.